jongkok begini aja kayak ketakutan, nggak ngomong sepatah kata pun, langsung dideketin. Woi Markona, ayo cabut nih gua nih, dia bilang gitu kan. Ditepuk, tapi nggak nengok nih si Markona dengan kondisi kupluknya itu ditutupin. Nggak nengok-nengok, woi ayo. Bahkan sama temen-temennya itu pun langsung kayak dibilang, ayo Markona gitu kan. Sampai akhirnya dibalikin lah sama si Agus ini. Set, ketika dibalikin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang pendakian si Agus lagi, atau ngelanjutin part sebelumnya. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but lah. Sebat-sebat kan. Jangan lupa ngopi. Nih, gue paling kesel banget sama orang-orang yang nanya biaya transportasi. Misalnya, bang, gue dari Kalimantan pengen ke Gunung Ciremet, transportasinya berapa? Jadi gue kayak gedek banget cuy. Yang dimana, ya kan lu bisa googling sendiri harga pesawat itu berapa. Nggak semua pertanyaan yang seperti itu tuh gue jawab juga. Soal masalah perlengkapan pribadi, lu tinggal ketik di handphone, di Google Chrome nih, lu tinggal cek perlengkapan pribadi naik gunung, itu udah muncul banget, referensinya udah banyak banget, dan penjelasan gue pun akan hal yang sama. Bahkan gue kadang-kadang kalau suka kesel buat jawabinnya tuh kayak, lu kalau mau naik gunung udah bawa duit aja yang banyak, udah dengan duit banyak lu bisa beli apapun. Dan kalau lu pengen gue jawab dan pengen gue anter beli barang atau apapun, lu naik gunungnya sama gue, baru gue anter tuh mau kemana lu beli barang apa, gue kasih referensi. Karena ya itu salah satu ya marketing gue pribadi buat nawarin atau kelebihan dari kalau lu pada ikut trip gue. Karena memang sebagian besar dari orang-orang yang ikut trip gue, kalau misalkan nanya saran barang dan sebagainya, gue selalu jawab, gue selalu kasih tahu merek mulai dari harga yang murah sampai yang mahal dan termasuk toko dan sebagainya. Karena kalau gue ngasih tahu doang naik gunungnya sama orang, buat apa lu nanya aja sama orang lain gitu kan. Ya bodo amat, gue mau dikata sombong juga orang urus gitu kan. Dan oke, kita bakal ngelanjutin dari ceritanya si Agus yang kemarin, yang dimana jadi kan kemarin itu si Agus ini udah namanya sampai di pos 4 dan udah kecot juga sama temen-temennya, dan sampai akhirnya mereka mau meneruskan perjalanan. Tapi dari si ketua rombongan atau dari temennya Agus ini bilang, gimana nih gue mau nerusin perjalanan, anak-anak kondisinya semua udah pada drop. Dan lagi ada satu perempuan yang kelihatannya kok diem-diem aja gitu kan. Sedangkan si Budi ini dia tuh udah merhatiin sama si satu perempuan ini, yang dimana perempuan ini tuh udah kayak mau kena gejala hipotermia. Di situ pun Budi langsung bilang, ya udah kita stay dulu, kita istirahat, gue coba cek deh salah satu teman kalian atau satu persatu teman kalian gimana kondisinya. Dicek tuh, ternyata memang benar si perempuan ini tuh udah mau kena yang namanya gejala hipotermia. Di situ pun kayak ya udahlah kita ngecamp di sini aja. Kondisinya kan mereka 7 orang nih, berarti otomatis ya sekitaran 2 atau 3 tendaan kan.
Ya udah kita cari spot tenda. Mereka nyari-nyari dan memang ternyata di pos 4 ini itu nggak ada, gimana ya, maksudnya ada sih sebenarnya kalau untuk satu tenda, tapi kalau untuk ngumpul itu tuh nggak ada sama sekali di pos 4 ini, yang dimana Budi ini menyarankan kita istirahat dulu lama di sini, kita tenangin dulu si perempuan ini, kita obatin, baru setelah itu kita harus meneruskan perjalanan sampai Surya Kencana. Di situ pun yang lainnya mulai sepakat karena memang Budi ini salah satu senior daripada mereka ini. Akhirnya ya udahlah kayak ngikutin apa saran dari si Budi ini. Akhirnya diobatin, dan pas ketika diobatin ini dalam kondisi istirahat, si perempuan ini kita sebut aja ya sesuai dengan apa yang dipanggil sama si Agus ya, Marakona gitu. Marakona ini langsung kayak, itu apa? Itu apa? Padahal itu hanya tersuges dari rasa takut. Bukan rasa takut, tapi dari sakitnya atau hipotermia ini. Dimana kalau udah kena gejala hipotermia, pandangan atau penglihatan itu udah pasti bakalan halu. Entah itu ngelihat setan atau apapun. Karena teman-temannya ini nggak ngelihat apapun. Dan disitu pun Budi ini cuma bisa nenangin. Udah nggak apa-apa, nggak usah diliatin. Bahkan sampai dihalangin sama teman-temannya. Lu pada tutupin, jangan sampai dia ngeliat apapun gitu kan. Kayak agak sedikit dilingkarin lah, tapi nggak dengan jarak yang dekat ya, bisa dikatakan jaraknya itu lumayan cukup jauh. Jadi ketika udah dilingkarin, singkat ceritanya udah agak sedikit tenang dan tidur lah. Mereka ngobrol-ngobrol nih, dan karena memang di situ pun situasinya udah kayak yang krik-krik, akhirnya Budi ini coba membuka obrolan. Lu pada tahu kagak? Nih, liatin nih, temen lu yang lu tinggalin ngompol di trek. Mereka tuh kayak, ngompol? Siapa yang ngompol? Tuh. Di situ pun Agus tuh kayak, apaan sih lu bang? Pakai bilang-bilang segala ke teman-teman gua. Ya elah, ember banget. Ya ini mah udah kagak bakalan beres dah. Sampai selama 1 bulan gua bakal dicengin terus nih sama manusia-manusia. Lah emang faktanya lu ngompol? Bodo amat dah. Udah, gue mau ganti dulu. Masih lama kan. Akhirnya karena kesel kan, akhirnya si Agus ini mau ganti. Tapi yang Budi bilang, kagak usah ganti, nanti aja gantinya kalau udah di atas. Di atas kan ada mata air, lu bisa ambil cebok dan sebagainya. Jadi itu kagak gatel tuh biji-biji lu, dia bilang gitu kan. Iya juga sih ya. Ya udah dah, nggak apa-apa, nikmatin aja. Walaupun sambil garuk-garuk udah mulai kerasa gatel kali kan. Singkat cerita, mungkin mereka udah istirahat di situ sekitaran 1,5 jam lebih cuy. Dan waktu pun udah menunjukkan ya sekitaran jam 10 malaman. Akhirnya mereka pelan-pelan meneruskan perjalanan dengan kondisi si Agus sama si Budi ini itu kondisi sweeper, sedangkan yang mimpin di belakang adalah ya gitu kan. Jalan pelan-pelan sambil ngobrol-ngobrol dan memastikan si perempuan atau si Markwana ini kayak, ayo bisa gitu kan. Dan memang karena udah istirahat dan diobatin, Markona ini agak sedikit cepet jalannya, jalan terus gitu kan. Tapi yang belakang mah santuy aja nih. Si Agus kayak, aduh gue pengen duluan tapi gue disuruh bareng sama lu. Yaudah sih, lu kalau mau duluan aja sono, gue mau nyantai-nyantai. Lagian kan ini bukan tim gue. Lah gue mau lama juga kagak punya tanggung jawab. Bang, jangan begitu apa, bantuin gua. Bodo amat, ngapain gua bantuin lu, kata dia gitu kan. Bodo amat dah. Akhirnya jalan lagi sambil kayak bercanda-bercanda cuy. Itu bercanda-bercanda cuman sebatas ledekan biar tim mereka itu enggak yang suram-suram banget setelah melihat kejadian sesuatu. Singkat cerita, hampir mau sampai di Surya Kencana nih, pintu awalnya, pintu gerbang Surya Kencana. Tiba-tiba ketua rombongan ini diam seketika karena kok berasa ada yang ngalangin jalannya, tapi nggak tahu siapa yang ngalangin gitu kan. Berhenti, ditanyalah sama beberapa temannya, ada apa nih, istirahat atau gimana? Itu orang apa bukan ya gitu kan? Itu orang apa bukan? Orang kali, udah jalan. Sedangkan yang di belakang kagak tahu menau nih, jadi kayak cuek-cuek aja gitu kan. Mungkin mereka lagi istirahat, hal yang wajar. Akhirnya ngelanjutin perjalanan lagi lah mereka, dan sampai ketemu di titik dimana di depan atau si orang ini, yang si ketua rombongan ini nyangka bahwa itu adalah orang. Mereka semua langsung kocar kacir mencar ke sana kemari.
Yang dimana si ketua rombongan ini langsung teriak, setan, setan, lari semua, itu mencar nggak tahu pada kemana. Sampai akhirnya itu bikin chaos atau bikin kecot daripada si Agus ini. Termasuk Budi juga agak pusing nih. Lah ini bocah dablek pada ngapain, udah tahu di depan ada setan kenapa pada lari gitu kan. Tuh setannya juga ngejedok baik. Ya bang, lu kagak tahu mereka aja. Ayo bang, tolongin gimana? Ya udah gini aja dah, lu ngejar ke kiri, gue yang ngejar yang ke kanan. Dia bilang, ya udah gue yang ngejar. Akhirnya dibagi tuh dua timnya. Cuman sebelum pergi, Budi ini kesel kan sama si Demit yang ngalangin jalan ini. Gara-gara nih Demit, yang lain pada ketakutan, dideketin dulu sama si Budi. Sedangkan Agus ini cuman bisa ngeliatin doang nih dari kejauhan. Ngapain nih bocah nyamperin Demit gitu kan? Emang bocah saklek, kagak ada takut-takutnya sama Demit gitu kan. Jalan ngedeketin, pas diperhatiin, astagfirullahaladzim, itu pala orang main geplak-geplak baik. Ternyata cuy, Budi ini ngeplak pala si Demit itu. Tuh gitu. Itu kerasa banget. Dan kelihatan jelas banget dikeplak palanya. Dan seketika Demit itu langsung rondang dan itu cabut pergi gitu aja. Entah diapain, dibacain jambe atau apa. Soalnya kayak yang dilihat sama si Agus ini, itu kayak emang ini Demit takut sama si Budi gitu kan. Bodoh amat dah. Tapi kendalanya adalah Demit ini malah lari ke arah kiri, yang dimana itu adalah tugas dari si Agus nyari teman-temannya yang lari ke sebelah kiri. Gua kagak ngerti lagi dah. Bang tukeran. Di situ pun kayak bodoh amat kali ini kan, si Budi ini langsung nyari aja. Akhirnya Budi ini nyari nih, dan kita akan berfokus ke si Agus karena kalau Budi ini udah pasti nggak bakalan kenapa-napa. Elah, gue meribet banget dah. Sampai akhirnya nyari, ketemulah satu teman-temannya gitu kan, satu. Jadi yang ke kiri ini mungkin ada totalan sekitaran 3 orang. Ketemu satu, tek, lu ngapain sih lari? Sampai ditoyorin juga tuh pada temennya. Ya gue takut anjir, orang depan ada Demit. Ya kalau takut lu ngapain lari ke sono kemari? Nanti lu kalau jatuh ke jurang gimana? Terus mana temen yang lain? Lu ngeliat nggak langkah larinya atau larinya kemana? Sono sih tadi. Yaudah yuk bantuin gue cari. Ambil ngamuk-ngamuk tuh Agus tuh. Akhirnya lanjut lagi dicari. Set. Ketemu lagi satu orang. Dikeplak lagi palanya. PA lu. Malah lari-lari. Maaf. Sambil ngusapin dengkulnya. Yang ternyata temennya ini, yang satunya ini, itu tuh jatuh nyusuk dan dengkulnya ini sampai luka gitu kan. Di situ pun Agus cuman bisa nyeramain. Noh, lu lihat kan, gara-gara kelakuan lu, udah tahu lu leader, tiba-tiba ngibrit gitu aja. Ya kan ini baru pertama kali, gue juga takut sama Demit. Ya tapi kagak gitu caranya juga kali. Ya udah maaf. Terus lu ngeliat lagi nggak? Iya gue ngeliat satu orang ke sono. Dicari lagi nih sama mereka bertiga kan. Dicari lagi, kelihatan dengan kondisi satu orang ini adalah satu perempuan yang kita sebut aja ya Markona ini gitu kan. Tapi dengan kondisi diem ngebelakangin mereka semua. Jadi kayak jongkok begini aja, kayak ketakutan, nggak ngomong sepatah kata pun, langsung dideketin. Woi Markona, ayo cabut nih gua nih, dia bilang gitu kan. Ditepuk, tapi nggak nengok nih si Markona, dengan kondisi kupluknya itu ditutupin. Nggak nengok, woi ayo. Bahkan sama temen-temennya itu pun langsung kayak dibilang, ayo Markona gitu kan. Sampai akhirnya dibalikin lah sama si Agus ini. Set, ketika dibalikin, yang dilihat itu bukanlah Markona, melainkan entah sosok siapa. Tapi pakaiannya atau jaket-jaketnya itu mirip banget sama yang namanya si Markona. Itu mereka langsung ngibrit cabut, ninggalin yang mirip. Intinya yang mirip bajunya itu sama kayak si Markona. Karena tampang dari si orang ini itu pucet sepucet-pucetnya, udah kayak orang meninggoy. Sampai akhirnya lari teriak-teriak sambil teriak-teriak setan gitu kan. Mereka lari dan sampailah di salah satu titik lagi. Tek,
Dan ternyata cuy, di situ Budi udah nemuin beberapa temannya atau udah kekumpul semua lah. Bahkan si Markona yang awalnya diduga itu yang sebelumnya itu pun udah ada di situ. Lalu bukannya lari ke kiri gitu kan, kata teman-temannya. Kagak, gue lari ke kanan gini-gini. Wah, di situ pun udah pada bingung lah. Tapi ya Budi ini nenangin. Udah yuk kita ngedirin tenda. Akhirnya ngedirin tenda nih mereka di situ juga kan. Ngedirin tenda, selesai ngedirin tenda dengan kondisi persediaan air mereka juga masih cukup untuk malam itu juga. Mereka itu ngecamp lah di situ kan. Jadi mereka pun nggak harus ngambil air ke mata air. Mereka ngecamp dan ketika selesai ngecamp ya mereka langsung masak-masak. Itu pun arahan dari si Budi ya. Semua jangan ada yang tidur dulu. Semua harus kondisi perut kenyang biar nggak yang namanya kena hipotermia. Dan kalau perut udah keisi itu udah aman banget, dia bilang gitu kan. Ya kayak dikasih ilmu gitu kan. Walaupun memang itu sesuatu hal yang sepele mungkin, tapi itu adalah sesuatu yang berguna cuy. Karena kalau kalian di gunung itu jangan pernah yang namanya susah makan, telat makan, itu jangan pernah sama sekali. Akhirnya mereka pun nurut kan. Walaupun cuman pada saat itu cuman masak mie, ya udah mereka makan gitu. Setelah mereka masak mie makan, akhirnya mereka istirahat. Beberapa udah ada yang istirahat. Tapi yang belum tidur adalah si Agus terus sama Budi. Mereka itu lagi ngobrol-ngobrol, sedangkan Budi mah udah rebahan. Lu kagak mau tidur lu? Gimana gua mau tidur? Gua kagak bisa tidur gitu kan. Mungkin kalian kan nanya, nih bocah udah ganti apa belum gitu kan. Udah cuy, tenang aja, udah ganti pokoknya, udah kagak mau pesing lagi. Sedangkan celana yang diompolinnya ini juga itu ditaruh di luar, enggak di dalam tenda gitu kan. Karena kalau di dalam tenda udah pasti bakalan dijitak sama si Budi ini cuy. Ngobrol-ngobrol, ya udah kalau lu masih melek, ya gue sih selama mata gue melek ya gue bakal temenin. Tapi kalau tiba-tiba gue diajak ngobrol kagak nyaut, ya lu bisa pastiin lah ya kalau gue udah molor, dia bilang. Ya udah iya tapi bang, jangan molor apa, masa di gunung molor sih. Ya elah kagak mau nikmatin banget no, lihat no bintang banyak. Bodoh amat, gue agak tertarik sama bintang. Gue pengen tidur, gue pengen istirahat. Niatnya gue pengen healing. Lah ini gue malah bantuin rombongan lu pada. Lah bang cuman begitu doang, bodoh amat. Ora urus, kata si Budi ini kan. Akhirnya mereka ngobrol panjang, ngebahas tentang pendakian barusan. Dan ya secara tidak langsung pun Budi ini ngasih tahu lah. Dan akhirnya si Budi ini tidur. Lagi diajak ngobrol nih karena masih Agus ini. Agus ini udah ngomong panjang lebar, pas ditengok, astagfirullahaladzim, abang-abangan gue malah molor bucep PA. Kalau bukan senior gue atau bukan lebih tua dari gue jitak. Tiba-tiba itu tangan Budi itu langsung ngeplak, plok. Lu jangan ngomong sekate-kate lu, dia bilang gitu kan. Udah lu, kalau mau tidur, kalau mau ngelamun. Kagak usah yang namanya ngomongin orang. Apalagi depan gua lagi lu. Udah gua bantuin juga, bukan terima kasih. Maaf bang. Akhirnya ya udah tuh sendirian kan. Dan ketika sendirian awalnya nih berani nih. Tapi lama-kelamaan trik gitu. Kok sepi? Pendaki lain juga kagak ada yang bangun. Ya gimana urusannya nih? Gua mau tidur dah. Dicoba tidur tuh. Tapi nggak bisa yang namanya tidur nih. Seketika ketika lagi tidur itu ngedengar ada suara langkah kaki kayak orang jalan. Aduh, gua agak demen banget nih ada suara langkah kaki kayak gini. Apa ya pendaki, tapi apa mungkin bukan? Mendadak Agus ini kebelet pipis, tapi mau pipis bingung. Aduh, gua kalau pipis di tenda gua bisa digamparin. Bisa-bisa gua turun dari gunung ini kagak bisa jalan nih. Kaki gua bisa-bisa di-sliding sama Bang Budi. Tapi kalau pipis gue juga takut. Gimana ya? Udah gue tahan. Ditahan tuh kan. Suara langkah itu cuman selewat doang cuy. Enggak yang pure bener-bener iya lama gitu kan. Jadi kayak bentar udah hilang gitu aja. Dan di situ pun kayak udah nggak kuat banget gara-gara nahan pipis sampai akhirnya ya udahlah ngeberaniin diri ngebuka sleting pelan-pelan dulu ya. Ngelihat kiri kanan itu bener-bener aman banget. Akhirnya keluar tenda sambil dikrodeng sama yang namanya sarung. Pipis lah dia kan, nyari spot atau tempat yang enak untuk pipis. Nyari pipis, tiba-tiba
kedengaran suara kresek-kresek dari depan. Astagfirullahaladzim, mana air pipisnya itu belum kelar nih, atau masih kayak gitu kan, mau direm juga bisa-bisa kena celana. Udah panik aja, apa nih ada yang di depan, takutnya demit. Tiba-tiba ada muncul pala, tek, yang dimana kepala itu adalah pendaki lain yang lagi BAB. Memang kondisinya nggak kena kepipisin, tapi mereka semua atau mereka berdua itu sama-sama kaget, yang dimana kayak setan gitu kan. Kondisinya atau posisinya pun itu mirip. Miripnya itu dalam artian mereka berdua sama-sama pakai sarung gitu, diginiin, dikekepalain gitu kan. Yang itu pun dikekepalain juga. Jadi mereka sama-sama panik dan sama-sama ngibrit. Dengan kondisi, ya kalian udah bisa dibayangin lah ya, Agus ini pipis kemana-mana, bahkan sampai kena ke celananya lagi. Di situ Agus cuman geleng-geleng kepala doang. Ternyata yang dilihat itu bukanlah demit, melainkan ya pendaki lain. Agus dalam hatinya, bisa-bisanya tuh manusia boker di situan kan, dablek banget dah. Elah, akhirnya dideketin tuh, ngobrol lah mereka. Bang, lu ngapa sih boker di situ? Orang mah teriak apa? Kan kedengeran gue jalan ke sini. Ya lah bang, kagak enak gua kalau gue teriak gitu, lagi nyaman banget, lagi nikmat banget. Kalau ke distrek kan, aduh, ya lu bisa bayangin sendiri dah. Iya sih dalam hati si Agus ini, tapi kalau gitu juga kali, kan sama-sama takut. Lagian kan lu udah ngerasa bahwa itu orang, kenapa lu nggak teriak aja, bang di sini ada orang lagi boker gitu. Ya mau gimana lagi, ya udah maaf bang, ya udah lu lanjutin pipisnya, lanjutin, matamu lu kagak lihat nih bleberan. Ya bang, jangan kan lu, apa mesti buat lu kasih lihat juga nih. Kasih lihat apaan lu, dia bilang. Nih gue juga belepetan kemana-mana. Bodoh amat dah. Seketika Agus ini langsung mual tuh, karena tahu apa yang belepetan gitu kan, kayak gitu kan. Bener-bener kagak usah bahas tai, dia bilang gitu kan. Udah kita kelarin tugas kita masing-masing, lu sono udah menjauh. Lah gue orang bisa menjauh bang, cebok kayak belum. Lu yang menjauh. Emang lu udah kelar pipis?nya? Belum sih. Mereka tuh kayak ngobrol, dan karena saking asiknya akhirnya ya iya ya, gue malah ngobrol. Ya udah gue lanjutin pipis lagi, karena memang kondisinya pada saat itu, jadi pipis udah keluar terus tiba-tiba ditahan bleberan dan ditahan pipisnya. Ini kalian, ya mungkin buat kalian yang pernah ngalamin pasti paham lah ya apa yang gue maksud gitu kan. Melipir lagi lah, dan ketika melipir ini dipastiin dulu, woi depan gue ada orang nggak? Gak ada siapapun pada saat itu. Akhirnya ngelanjutin pipis, padahal cuman kayak sebentaran dong, ceret, udah gitu kan. Wah udah kali ya. Tapi ketika udah mau selesai, dia tuh Agus ini ngerasa bahwa di belakangnya itu kayak ada orang lewat. Pas ditengok ke belakang, itu ada orang yang sama, pakai sarung yang sama seperti pendaki sebelumnya. Lu ngapain sih ngejedok di situ? Lu gabut ya? Tapi pendaki itu nggak ngomong sama sekali. Tiba-tiba muncul dari semak yang sebelumnya, kelihatan bahwa pendaki itu udah cabut ninggalin semak tersebut, yang dimana kok pakaiannya sama, sarungnya sama, terus yang ini siapa? Di situ pun langsung keringet dingin Agus ini, dan keinget dengan satu hal, yang dimana ngecek mastiin lewat kolong. Cek, ketika dilihat di kolong, yang awalnya ketika dilihat pakai matanya ke nengok begini, itu tuh napak kakinya. Tapi kok sekarang melayang, nengok lagi ke belakang, dan ketika nengok ke belakang kan udah nengok begini, terus diem dulu kan, nggak langsung nengok ke belakang lagi. Itu kayak pas nengok ke belakang itu bener-bener panik. Ternyata di belakang itu lagi-lagi berubah jadi sosok pocong. Agus ini memang bener-bener dah, pokoknya diikutin terus sama yang namanya demit pocong, seolah kayak ada daya pikat sama si pocong ini nih, entah ada kejadian apa gitu kan. Sampai akhirnya si Agus ini langsung ngibrit lari, dan bahkan masuk ke dalam tenda sampai nyeruduk yang namanya si Budi. Lu ngapa sih? Kagak bisa diem banget dah. Udah bang, kagak apa-apa, mau tidur dah. Yaudah tidur aja, kagak usah rusuh gitu kan. Yaudah iya maaf. Di situ pun udah mulai kerasa yang namanya bau-bau pesing gitu kan. Tapi ya mau gimana. Akhirnya lanjut lagi tidur, dan singkat cerita di malam itu nggak ada kejadian apapun lagi. Subuhnya Budi ini bangun langsung sholat, sedangkan yang lain masih pada tidur.
Dan mungkin sekitaran jam 5 atau setengah 6 itu dibangunin. Woi lu bangun, pada summit nggak? Tapi ternyata teman-temannya yang lain itu memutuskan untuk nggak melakukan summit. Jadi kayak udahlah di sini aja udah jauh lebih cukup gitu kan. Karena kasihan lah fisik-fisik dari teman-temannya ini, menurut ketua rombongan juga itu udah tidak memungkinkan untuk meneruskan pendakian lagi, apalagi sampai puncak. Ya mungkin next akan bisa sampai puncak, tapi untuk kali ini sampai sini pun udah alhamdulillah. Ya udah, itu pun keputusan yang bijak menurut Budi. Singkat ceritanya mereka terbangun sekitaran jam 8 karena mereka santai-santai kan, karena itu juga udah menunjukkan panas. Jadi akhirnya mereka bangun, mereka masak-masak dan beberapa ada yang ngambil air juga. Nah selesai masak-masak ini kan, karena memang mereka udah nggak summit, akhirnya mereka meneruskan untuk perjalanan turun. Singkat cerita mereka ini turun, tapi ketika turun ini kondisi Agus itu minta di depan, dia nggak mau di belakang. Tapi ya diperbolehkan juga termasuk sama Budi, sedangkan Budi mah mau di belakang aja pada saat itu. Udah nggak apa-apa kok di belakang. Akhirnya jalan tuh kan. Nah di sini tuh udah ada sebuah keanehan yang dimana beberapa temennya, mungkin orang-orang yang sensitif dengan penglihatannya, ngelihat bahwa Agus ini kayak ngegendong seseorang atau ada yang ngikut atau nemplok dari punggungnya ini. Padahal itu kondisi siang hari, sedangkan teman-temannya ini yang ngelihat sosok tersebut itu ngerasa takut, dan yang awalnya di depan tuh langsung mundur ke belakang. Dan ditanya sama Budi ini, kenapa lu? Itu Agus, ada yang nemplok bang. Itu apaan bang, nemplok bang gitu kan, kayak aneh banget kan. Di situ pun Budi tuh kayak ngelihat, udah biarin aja si Agus mah, udah kagak usah dieruin, udah kita pulang aja, biarin aja nanti juga diobatin sama mamanya, udah kagak usah ngeruin. Dan memang menurut pengakuan dari Agus ketika turun pun dia berasa berat kayaknya, tapi Agus mikir karena capek, lelah gitu kan. Akhirnya mereka perjalanan turun, dan singkat ceritanya mereka udah bubaran nih. Mereka tuh nggak ngebahas tentang apa yang ada nemplok dari si Agus. Mereka pun udah nggak mau ambil pusing. Nah ketika nggak mau ambil pusing, mereka pulang masing-masing kan. Dan kondisi pada saat itu pun Agus bawa motor sendiri nih. Mereka udah pulang seng-seng. Tapi anehnya yang awal-awalnya udah perjanjian, mereka itu untuk konvoy, tapi mereka itu nggak ada yang konvoy. Bahkan mereka bawa motor ngabret, udah kayak orang kebelet boker. Yang dimana ninggalin si Agus, sedangkan Agus bawa kendaraan iya Supra Getter gitu lah, kagak bisa dibawa ngebut sama sekali kan. Yang ternyata menurut penglihatan dari temannya, Agus ini lagi ngeboncengin sosok pocong di belakangnya. Tapi mereka nggak ada yang ngasih tahu tentang perihal tersebut sama si Agus, karena mereka pun udah capek dengan pendakian mereka. Mereka semua pulang, sedangkan Agus ini orang pada ngapa sih? Katanya mau konvoy tapi tiba-tiba kok pada ninggalin gitu kan. Akhirnya ya udahlah, mereka dibiarin sama si Agus ini jalan. Dan ketika udah sampai rumah, plek, ketok pintu, tok tok, "Ma, Agus balik," gitu kan. Nah ketika udah sampai rumah dibukain sama emaknya. Dan pas udah sampai rumah, astagfirullahaladzim, tong, lu bawa apaan? Maksudnya mak bawa apaan gimana? Lah bawa capek dong ini. No, lu lihat motor, siapa yang namping? Emaknya tuh kayak ambil melototin ke sumber atau ke bagian dari motor si Agus ini. Dan si Agus ketika nengok, astagfirullahaladzim, itu nangkring dari mana? Gua agak ngeh, mak ada begituan. Ternyata Agus baru sadar bahwa pocong itu ngikut cuy, dari gunung sampai ke situ. Lu ya, nah abis pulang naik gunung bukan membawa cewek, bawa apa kayak oleh-oleh Tales Bogor kayak apa lah, ini bawa kayak begituan, kagak laku di sini mah Agus gitu kan. Wih udah mau usirin. Dan emaknya Agus ini bukan kaleng-kaleng cuy, dibacain ayat kursi, tiba-tiba pocong itu cabut dan pergi gitu aja. Dan bener aja, Agus setelah dari kejadian itu dan bangun pagi itu Agus lagi-lagi meriangan. Ya bisa dikatakan Agus ini kena sawan nih. Ya seperti biasalah, Agus kalau udah namanya ketemu sama yang begituan udah pasti bakalan sakit. Dan sakitnya itu nyampe 3-4 hari. Bahkan ke hari 4 itu sampai ditengokin sama Bang Budi. Dan ngobrol gitu kan sama emaknya Agus ini. Ya kayak begitulah bun, sawan nih bocah gitu kan. Ya udah nggak apa-apa mah lah ya, yang penting selamat anak emak.
Iya nggak apa-apa, biarin aja, jadiin pelajaran buat dia, biar sholatnya makin getol. Lagian juga demit itu bakalan takut sama orang-orang yang rajin sholat, biar dia nyaho, biar dia tahu rasa gitu kan. Lagian juga sholat buat dia, bukan buat orang lain. Di situ pun kayak abis tuh diceramain si Agus sama emaknya, sama termasuk Bang Budi juga gitu kan. Dan sampai akhirnya setelah ngobrol panjang lebar dengan emaknya si Agus, ya Budi pun pamitan dan semoga itu jadi pembelajaran buat si Agus. Tapi ya namanya Agus nih cuy, iya otaknya masih sama kayak gua kali ya, sholat masih belang bentong iya doang di awal. Besok mau udah kagak nurutin lagi karena ya udah gitu kan. Tapi kelakuan kayak gini pokoknya jangan pernah kalian tiru lah ya. Singkat cerita, cerita ini pun sampai akhirnya selesai. Dan memang sekarang gua akan mengangkat banyak cerita dari si Budi ini ya, karena memang ya lagi menarik-menariknya, dan cerita Jaya, Anggus dan sebagainya juga lagi proses gitu kan. Jadi kalian sabar-sabar aja, dan ini juga udah mau akhir tahun, kalian juga banyak kegiatan, takut jarang-jarang nonton. Jadi nanti kita akan bahas lagi cerita Jaya itu di awal-awal tahun, atau mungkin nanti spill dikit-dikit gitu kan. Dan lagian juga ini berisik nih, bangke bedah. Ya udah ya, pokoknya maaf banget nih buat kalian kalau yang ngedengerin ada suara bising-bising orang jelas gitu ya. Pokoknya maaf banget. Mungkin ceritanya cukup sekian, segala sesuatu yang positif silakan kalian ambil, yang negatif silakan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.